Nah sekarang gini, kuncinya sebenarnya kan soal bid'ah. Ya, bahwa sholawatan itu bid'ah, bahwa apa ya, tahlil itu bid'ah, apa lagi Bu? Nyanyi, ya, that is bid'ah. Apa itu namanya? Poligami. Poligami gue enak. Gak soal bid'ah, soal apa, tapi ojo lah ya. Jangan. Seperti saya lah ya. Monogami. Dunia akhirat. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Setuju tuh sama saya Bu? Oke. Enggak. Saya tanya sekali Bu. Bapak-bapak, apa sih definisi bid'ah itu? Yang diketahui umum selama ini. What is bid'ah actually? Ya, nyun sewu. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pernah diperintahkan, dan tidak pernah dianjurkan. Kira-kira gitu ya? Oke? Ada skalanya enggak? Skalanya di mana? Dimensi. Maksud kok dimensi? Mas, skala itu begini loh Mas. Skalanya begini. Suami istri berhak tidur kalau dalam kamarnya. Nah itu skalanya dalam kamar. Tapi begitu keluar kamar enggak boleh tak Bu? Di gerdu gak oleh, di warung gak oleh. Boleh? Temen ojo ngono sampean. Gak, maksud saya skala itu gini loh. Perda Kabupaten Bangkalan tidak berlaku di Kabupaten Sampang, you know what I mean? Ya. Jadi jangan seperti ada wali kota zaman dulu, ada wali kota Makassar. Wali kota Makassar itu Pak Daeng Patompo, itu orangnya bagus ya, tapi kadang-kadang lupa. Jadi dia sama turun di Cengkareng terus naik jeep sama asistennya, terus ada jembatan rusak, dia turun. Dia marah, gimana jembatannya rusak? Panggil kepala bagiannya, gini. Pak, ini di Jakarta, Pak, bukan di Makassar. Sama saja, di mana saja pembangunan harus dijalankan. Lebih itu lagi. Jadi orang yang tidak ngerti skala itu seperti itu. Gitu. Jadi saya diundang oleh Pak Daeng Patompo, Ainun, itu kolak bubur kacang hijau bikinan istriku itu terenak sedunia, tidak ada di mana-mana. Datang kau ke rumah. Istrinya Pak Daeng Patompo itu kalau bikin bubur kacang hijau enak sekali. Saya dipameri, saya disuruh ke rumah sama teman-teman. Sampai sana, sampai rumahnya beliau sedang makan bubur kacang hijau itu. Dan duduk sambil makan itu. Rodok pikun wongi. Sampai 1/4 jam lebih dia makan lagi, Bu, nambah lagi, terus kita, Pak, untuk kita mana ini? Nah. Ibu, mana ini untuk Ainun dan teman-teman, mana ini bubur kacang hijaunya? Loh Pak, sudah habis. Loh kok habis bagaimana? Lah Bapak ngambil terus dari tadi. Ya beli. Loh Pak, katanya yang enak buburnya bikinan ibu, sama saja dia bilang. Lebih itu. Piye to iki? Ngerti ya, ngerti skala ya. Lalu bagaimana lah kita kesini ini untuk karena dipameri karya ibu ya. Begitu kehabisan terus dibilang beli. Lo katanya yang enak punya ibu, sama saja. Lo piye to iki gitu. Indonesia banget deh gitu. Jadi ibadah bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan. Skalanya apa?
kualitatif apa kuantitatif, ibadah madhoh, ibadah muamalah, urusan agama, urusan non agama, atau yang mana skalanya? Di urusan agama. Tadi dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang bukan urusan agama. Semua itu urusan agama. Kencing urusan agama, dolar urusan agama. Fatwa itu harus tentang segala sesuatu. Jadi Majelis Ulama harus terdiri dari pakar-pakar dan expert-expert segala ilmu dan segala urusan. Tadi sudah dipatok loh bahwa tidak ada yang bukan urusan agama. Ibu tahu ilmu yang paling agamis, yang paling religius ilmu apa? Bapak-bapak. Misalnya, contoh aja. Yang paling suci, ilmu yang kita pelajari di kampus, di sekolah, yang paling suci, matematika. Nah, selama ini matematika dikategorikan di Dignas apa di Depak? Karena dianggap bukan pelajaran agama. Pelajaran agama itu tarikh Islam, mahfudot, hadis, kan itu. Matematika dianggap bukan urusan agama. Padahal matematika adalah ilmu agama yang paling elit. Karena di situ suci luar biasa. 4 kali 5 itu 20. Tidak bisa dipengaruhi oleh opini guru, oleh opini dosen, oleh opini yang nulis. Dan tidak bisa wani piro. Dibayar berapapun 4 kali 5 sama dengan 20. Dia ponaan dubes atau bukan tetap 20. Sholat apa tidak tetap 20. Itu ilmu yang paling objektif, yang paling suci. Anda tahu objektif itu kan, kalau ilmu objektif, kalau kesenian pas, tidak fals, kalau olahraga sportif, kalau moral jujur, kan gitu. Itu namanya suci. Nah kalau akidah suci. Nah, jadi skalanya apa berarti? Bid'ah tadi. Apakah apa saja yang tidak diperintahkan Rasulullah, tidak dilakukan dan tidak dianjurkan oleh Rasulullah adalah bid'ah? Sehingga tidak boleh dilakukan. Atau ada batasnya? Mas. Batasnya apa? Dengan agama? Dengan usul. Saya kira Anda ke depan aja tuh bagian menjelaskan supaya lebih jelas, Mas. Ya, ini kita memang belajar bersama, Mas. Bukan soal saya ceramah atau usia. Saya kira ini ada skala yang namanya usul dan furu ya. Tolong dijelasin, Mas. Lu jangan saja. Mas, fadal Mas. Supaya kita tahu persis mulai nanti kita pulang kita sudah tahu mana bid'ah mana tidak. Ya, sependek pengetahuan saya, bid'ah yang dimaksud itu sesuatu yang berkaitan dengan usul, dengan inti dari ajaran Rasulullah. Terus? Itu skala yang pertama. Kemudian yang kalau jadi Tanyon kan nanya soal skala. Ya, kemudian ada soal furu, soal cabang. Soal cabang yang seperti tadi Canon sudah sampaikan bahwa kalau yang namanya selawat ditambahin yang lain-lain itu sebetulnya bukan soal inti yang kemudian kita memperdebatkan. Nah kecuali soal usul kemudian kita nambah-nambahkan misalkan sholat subuh 2 rakaat. Ya kalau gitu jangan disebut usul sama furu, Mas. Itu kan bahasa para pembelajar fikih dan usul fikih. Sekarang pakai yang umum aja. Yang tidak boleh dirubah, ya, yang kalau dirubah itu disebut bid'ah adalah Anda menyebut usul, yang kita tadi menyebutnya ibadah mahdhoh, yaitu rukun Islam. Kalau rukun Islam Anda rubah itu namanya bid'ah. Kalau Rasulullah 3 rakaat ya 3 rakaat. Kalau Rasulullah sujud ya sujud. Nggak usah kamu terus gingkang. Allahu Akbar. Tuh. Nah, puasa Ramadan jangan dirubah. Ya sudah puasa Ramadan dan harus Ramadan. Jangan mentang-mentang bareng sama hari libur apa terus Ramadannya dicepat-cepat atau ditunda kan gitu. Naik haji juga begitu. Ya naik haji itu ya ke Mekah. Jangan bikin Ka'bahan sendiri di belakang kebun. Terus dihubung-hubungi dewe. Tapi boleh enggak kita bikin seperti Ka'bah di kebun kita? Di rumah kita?
Boleh, terus kita muter sendiri enggak apa-apa toh? Asal niatnya bukan haji, niatnya kangen ya Allah, kangen kan boleh toh? Mek ngincipi kula niki ngincipi kan boleh. Jadi ala biniyah. Orang selawatan juga ala biniyah, niatnya apa? Kan gitu akhirnya. Orang tahlilan, kalau dia menganggap tahlilan itu wajib dilakukan, salah, itu bid'ah. Gitu loh. Kok 3 hari, kok 7 hari? Bendino ya oleh rek. Tiap hari boleh, gendeng tapi. Masuk bendino tahlilan. Kalau perlu mengulang tahun, Rasulullah kok diulang tahun ini, Rasulullah sendiri tidak pernah mengulang tahun. Aku nggak mengulang tahun ini, aku ini ingin menciptakan momentum untuk ingat Rasulullah secara lebih mendalam. Gitu dok. Rasulullah sendiri kan, aduh ini tak jelasin kan kasihan Rasulullah. Rasulullah itu berat loh mas. Bayangin kalau sampean jadi Muhammad ya, terus disuruh Tuhan mengajari umat manusia untuk baca syahadat. Padahal dalam baca syahadat itu ada nama Anda. Bisa nama sampean sini mas? Ya, Prio. Yes. Ikro. Wahai Prio. Kan suatu hari diajari syahadat, terus Anda mengumumkan ke tetangga Anda, ayo mulai sekarang ikut saya. Tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Prio Rasulullah. Berat nggak Mbak secara budaya? Bahwa Anda nyuruh orang ngakuin diri Anda atas nama perintah Allah. Sekarang kita tidak ada masalah karena kita sudah yakin semuanya. Tapi waktu awal-awal Rasulullah dinubuahkan, dijadikan Nabi itu kan berat. Wong dia harus nyebut dirinya sendiri. Maka dia tidak mungkin menghormati dirinya. Tidak mungkin dia menjunjung dirinya. Kan gitu. Oke. Segera kita akan berinteraksi secara langsung, tapi saya kembalikan ke usul dan wuru. Jadi menurut saya, bid'ah itu kalau Anda merubah ibadah mahdoh. Gitu ya Bu ya? Sholat dirubah, puasa dirubah, zakat dirubah dan seterusnya. Di luar itu namanya ibadah muamalah. Rasulullah tidak pernah pakai listrik, tidak apa-apa pakai listrik. Rasulullah tidak pernah pakai mikrofon, tidak apa-apa pakai mikrofon. Rasulullah tidak pernah naik pesawat sepanjang hidup. Semua Nabi dan Rasul tidak ada yang pernah naik pesawat. Mesake. Tidak ada Nabi punya menikmati internet, browsing. Nabi terus upload. Nabi Musa bikin status pagi-pagi. Tapi tidak apa-apa. Anda masuk internet tidak apa-apa. Twitteran, Facebookan tidak masalah. Yang penting Anda tidak melanggar larangan Allah, misalnya menyakiti orang, memfitnah, kan begitu. Itu bukan bid'ah. Kalau selawatan tadi pagi di bawah itu dicampur dengan sholat baru bid'ah. Sami Allahu liman hamidah, lir ilah, itu bid'ah rek. Sekarang aja ngimami aja pakai handphone kok. Tahiyat nih mas. Tahiyat baru. Terus gini mas. Diganti kiwa mas. Ya apa arek-arek. Nyeneng no. Ya mas ya. Jadi Bu ngerti ya. Jadi sekarang saya tanya. Jadi selawatan tuh gimana, boleh enggak? Mas, bid'ah bukan? Rasulullah enggak pernah loh mengulang tahun ini dirinya, enggak pernah loh. Terus selawatan untuk dirinya, sholatullah salamullah ala toha. Gak toha itu Muhammad toh, ala toha Rasulillah. Gak tahu masuk Kanjeng Nabi kata ngene-ngene nang awake dhewe. Sampeyan iku ya aneh-aneh. Nggak apa-apa, asal tetap empan papan dan semua pada makomat yang tepat, gitu ya Bu ya. Jadi apalagi sekarang yang dipertengkarkan selama ini? Tahlilan, muludan, mengulang tahuni Rasulullah. Terus kenapa tidak boleh? Karena Rasulullah tidak pernah menyuruh gitu. Saya itu kambing aja saya ulang tahun nih kok. Walang loh, tahu tak ulang tahun nih rek. Lah kok saya
mencintai Rasul saya dengan cara-cara yang saya tidak melanggar ibadah mahdhah, kenapa dilarang? Ya kenapa kita menganut sahabat? Sahabat posisinya sama dengan kita. Apa bedanya posisinya sahabat dengan kita? Yang inti adalah atiullah wa atiur rasul. Yang lain tidak pakai atiu. Kenapa? Umar itu ahli bid'ah nomor 1. Abu Bakar ahli bid'ah nomor 1. Utsman ahli bid'ah. What is bid'ah mean? Bid'ah artinya kreativitas. Mubdi artinya orang yang kreatif atau orang kreator. Kenapa? Apakah Umar, Ali, dan 4 khalifah punya hak untuk membuat regulasi Islam? Apa punya hak dia? Haknya sama dengan kita semua. Meskipun kita takzim kepada beliau karena beliau orang yang dekat dengan Rasulullah, tapi haknya sama dengan kita. Bid'ah itu artinya Anda melakukan sesuatu yang ketika Rasulullah belum ada dan itu tidak pasti jelek. Misalnya mushaf, mas, mana Quran tuh, mushaf itu. Tuh. Itu Rasulullah tidak pernah nyuruh, tidak pernah memerintahkan bikin mushaf itu, mas. Itu bid'ah itu. Kalau mau ngomong bid'ah itu bid'ah, mushaf itu loh, mas. Itu loh, mas. Yang sampean waca itu loh. Oh, itu aja bid'ah apa meneh Al-Quran Samsung. Note S5. Ya sekarang kalau Anda, anak-anak kita didik sebelum menyentuh itu harus wudhu dulu lah. Saya terus piye? Nah, Al-Quran di handphone. Wudhu dulu ndak? Lah gopo kabeh didik wudhu. Tadi, nang dini gak banyu kok. Ya itu kan bagus juga. Itu kan untuk pendidikan anak-anak supaya menghormati Quran. Qurannya bukan itu, mas. Qurannya yang dimuat oleh mushaf itu. Qurannya itu kualitatif. Cuman bunyi yang dari Allah disampaikan Jibril melalui Rasulullah. Ketika Rasulullah hidup, itu semua dihafal di dalam pikiran umat Islam. Dan tidak ada teksnya. Teksnya mulai Utsman yang dirumuskan sampai lengkap seperti itu. Itu juga bid'ah. Jadi sekarang tolong bid'ah itu jangan diartikan sesuatu yang jelek. Bid'ah itu sesuatu usaha untuk mengaplikasi Islam supaya lebih mudah difahami dan dilaksanakan. Tinggal ukurannya, ini melanggar syariah apa tidak. Kan gitu. Ya kalau gitu bubarkan masjid ini. Apalagi ini bekas gereja. Ya Allah, masjid ini bekas gereja. Hadis endi iku, Mas? Sapa sing ngarani ana hadis ngono iku? Rawahuman. Hadis itu harus kita hormati, tapi tolong tahu hadis itu Anda harus melakukan verifikasi terus menerus. Karena sampai hari ini verifikasinya belum selesai. Saya kasih contoh. I'mal lidunya kakak anak kata insya abadan wa mali akhiratika kakak anak kata mudhugoda. Itu menurut profesor peneliti di ujung pandang, Profesor siapa saya lupa di UN, itu hadis palsu. Dan saya konfirmasi ke banyak ahli hadis, itu juga hadis palsu. Kalau dipakai tiap hari lo ustad. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok pagi. Kan gitu. Itu ternyata hadis palsu. Jadi hadis itu kita hormati penting, tapi tolong jangan diperlakukan seperti Al-Quran. Begitu kita ragu-ragu, kita balik aja ke Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ada kejelasan nas tekstual yang konkret, Anda kembali ke akal Anda. Gitu loh. Jadi kan ada nakliyah, ada akliyah gitu loh, mas. Kalau nakliyahnya tidak bisa kita temukan, ya akliyah menurut saya. Kullu bid'atin dhalalah. Ayo aku seneng bahwa setiap bid'ah itu sesat. Aku seneng aku. Kita bubarkan ini semua. Semua listrik. Pesawat udara, jadi menaik haji merangkang.
karo ngelangi kon ya. Loh, Mas, saya tidak mengecam siapapun yang punya kehati-hatian seperti beliau ini. Mereka itu membid'ah-bid'ahkan, apa sebabnya? Karena mereka ingin Islam itu jangan sampai dikotori oleh sesuatu yang tidak benar. Itu kewaspadaan teman-teman. Anda harus terima kasih karena teman-teman membuat kita waspada. Nah cuman kita minta tolong jangan judge, jangan klaim gitu loh. Diperingatkan baik-baik bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Kalau bisa rundeng daripada main kuasa, main polisi, main keputusan, mbak sudah didiskusikan berkala. Gimana sih persisnya soal bid'ah ini, kita panggil ahli-ahli dari berbagai bidang yang mungkin bertentangan satu sama lain, kita himpun semuanya supaya kita mendapat pengetahuan yang lebih tepat mengenai bid'ah dan seterusnya itu. Karena bid'ah itu artinya adalah kreativitas. Rada angel meneh. Innovation. Jadi ahli bid'ah adalah inovator. Masalahnya inovasi tidak boleh merubah ibadah mahdhah gitu dok. Sepanjang tidak merubah ibadah mahdhah ya tidak ada masalah. Gitu loh mas. Mau ini semua bid'ah kalau diturutin bid'ah kabeh. Naik haji itu kalau persis seperti Rasulullah tidak bisa dilaksanakan. Karena Rasulullah itu kalau tawaf hanya sekali dan naik onta. Betul enggak? Sekarang bayangin, wong jalan kaki enggak pakai onta aja kerennya jatuh. Sekarang bayangin kalau 2 juta orang itu bergiliran mau bengang onta. Jadi itu kira-kira butuh berapa kali lipat waktunya mas? Kalau pakai onta semua. Ceklek. Lah terus untuk ke Hajar Aswad ya apa caranya? Mencolot untuk ke unta. Jadi bil hikmah toh mas, kita bil hikmah, tapi kita tetap terima kasih loh kepada teman-teman. Nah teman-teman NU itu kadang-kadang yang sholawatan, kadang-kadang memperlakukan sholawat, mempertahankan seperti dia mempertahankan sholat gitu, salah juga. Jangan dipertahankan, sebenarnya enggak selawatan ya enggak apa-apa, enggak tahlilan ya enggak apa-apa, gitu loh mas. Jangan mempertahankan dengan jihad. Ayo rek, ngelarang sholawatan itu, Allahu Akbar, serbu, ngono lho arek itu. Ndak selawatan, ndak tahlilan yang ndak apa-apa. Terus dimarahin, kok pakai surat Yasin? Emang hanya Yasin Al-Quran? Ya mboten mas. Ya ndak. Cuman iki oleh muru iki sing hafal iki Yasinan tok. Lah syukur ada kiai. Soalnya Yasin itu paling gampang. Wis saiki nek Al-Waqiah ngelundasmu. Idza waqatil waqiah sal waqatiha kadzibah. Wis ndak hafal-hafal kamu. Sukar sekali. Nah, Yasin itu yang paling gampang dihafalkan. Nah teman-teman yang yasinan tolong jangan anggap bahwa yasin itu lebih penting dari ayat yang lain dan surat-surat lain di Al-Quran. Kang Sarpin minta dikebiri. Karya, Ahmad Tohari. Kang Sarpin meninggal karena kecelakaan lalu lintas pukul 6 tadi pagi. Ia sedang dalam perjalanan ke pasar naik sepeda dengan beban. Sekuintal beras melintang pada bagasi. Para saksi mengatakan, ketika naik dan hendak mulai mengayuh, Kang Sarpin kehilangan keseimbangan. Sepedanya oleng dan sebuah mobil barang menyambarnya dari belakang. Lelaki usia 50-an itu terpelanting, kemudian jatuh ke badan jalan. Kepala Kang Sarpin luka parah,
dan ia tewas seketika. Satu lagi penjual beras bersepeda mati menyusul beberapa teman yang lebih dulu meninggal. Dengan cara sama, beban sekarung beras pada bagasi dan terkadang sekarung kecil lainnya pada batangan adalah risiko besar bagi setiap penjual beras bersepeda. Tetapi mereka tak jera. Setiap hari mereka membeli padi dari petani. Kemudian mengolahnya di kilang lalu menjual berasnya ke pasar. Mereka tak peduli sekian teman telah meninggal menjadi bea jalan raya yang kian sibuk dan kian sering minta tumbal nyawa. Berita tentang kematian itu sampai kepada saya lewat Dalban, ipar Kang Sarpin sendiri. Ketika menyampaikan kabar itu Dalban tampak biasa saja. Wajahnya tetap jernih. Kata-katanya ringan. Mulutnya malah cengar, cengir. Entahlah, kematian Kang Sarpin tampaknya tidak menjadi kabar duka. Di rumah Kang Sarpin saya telah melihat banyak orang berkumpul. Jenazah sudah terbungkus kafan dan terbujur dalam keranda. Tetapi tak terasa suasana duka cita. Wajah para pelayat ker-ker saja. Mereka duduk santai dan bercakap sambil merokok seperti dalam kondangan atau kenduri. Ada juga yang bergurau dan tertawa. Asap mengambang di mana-mana melayang seperti kabut pagi. Ah, saya harus bilang apa? Di rumah Kang Sarpin pagi itu memang tak ada duka cita atau bela sungkawa. Kalaulah ada seorang bermata sembab karena habis menangis, dialah istri Kang Sarpin. Tampaknya istri Kang Sarpin berduka seorang diri. Setelah menaruh uang takziah di kotak amal saya mencari kursi yang masih kosong. Sial. Satu-satunya kursi yang tersisa berada tepat di sebelah Dalban. Ipar Kang Sarpin masih ngoceh tentang si mati. Dan saya tak mengerti mengapa omongan si Dalban seperti menyihir para pelayat. Orang-orang tampak tekun menikmati cerita tentang almarhum dari mulut nyinyir itu. REPORT disade. Ya, Wong Gemblung itu sudah meninggal, kata Dalban dengan enak. Wajahnya tampak tanpa beban. Bagaimana aku tak menyebut iparku Wong Gemblung? Coba dengar. Suatu ketika di kilang padi, orang-orang menantang Sarpin. Bila benar jantan, maka dengan upah Rp5.000 dia harus berani membuka celana di depan orang banyak. Mau tahu tanggapan Sarpin? Tanpa pikir panjang, Sarpin menerima tantangan itu. Ia menelanjangi dirinya bulat-bulat di depan para penantang. Lalu enak saja, dengan kelamin berayun-ayun, dia berjalan berkeliling sambil meminta upah yang dijanjikan. Cerita Dalban terputus oleh gelak tawa orang-orang. Dan Dalban makin bersemangat. Ya, orang-orang hanya nyengir dan mengaku kalah. Malu dan sebal. Sialnya mereka harus mengumpulkan uang 5.000. Tetapi Yu Cablek, penjual pecel di kilang padi yang melihat kegilaan Sarpan berlari sambil berteriak, Sarpin gemblung, dasar Wong gemblong. Orang-orang tertawa lagi. Dan jenazah Kang Sarpin terbujur diam dalam keranda hanya beberapa langkah dari mereka. Saya mengerutkan alis. Ah, sebenarnya orang sekampung, lelaki dan perempuan, sudah tahu siapa dan bagaimana Kang Sarpin. Dia memang lain. Dia tidak hanya mau menelanjangi diri di depan orang banyak. Ada lagi tabiatnya yang sering membuat orang sekampung mengerutkan alis karena tak habis pikir. Kang Sarpin sangat doyan main perempuan dan tabiat itu tidak tutupinya. Dia dengan mudah mengaku sudah meniduri sekian puluh perempuan. Saya selalu tidak tahan bila hasrat birahi tiba-tiba bergolak, kata Kang Sarpin suatu saat. Tetapi Kang Sarpin masih ada baiknya juga, cerita Dalban lagi. Meski gemblung dia berpantangan meniduri perempuan bersuami. Kalau soal janda sih, jangan ditanya, yang tua pun dia mau. Dan hebatnya lagi, dia juga tak pernah melupakan jatah bagi istrinya, jatah lahir maupun batin. ****. DALBAN terus ngoceh dan orang-orang tetap setia mendengar dan menikmati ceritanya. Saya juga ikut mengangguk-angguk. Tetapi saya juga merenung. Sebab tadi malam, kira-kira 10 jam sebelum kematiannya, Kang Sarpin muncul di rumah saya. Di bawah lampu yang tak begitu terang wajahnya kelihatan berat. Ketika saya tanya maksud kedatangannya,
Kang Sarpin tak segera membuka mulut. Pertanyaan saya malah membuatnya gelisah. Namun lama-kelamaan mulutnya terbuka. Juga. REPORT Disade. Ketika mulai berbicara ucapannya terdengar kurang jelas. Mas, saya sering bingung. Sebaiknya saya harus bagaimana? Maksud Kang Sarpin. Ah, Mas kan tahu saya orang begini, orang jelek. Wong gemblung. Doyan. Perempuan. Saya mengerti, sebenarnya semua orang tak suka kepada saya. Sudah lama saya merasa orang sekampung akan lebih senang bila saya tidak ada. Saya adalah aib di kampung ini. Kang, semua orang sudah tahu siapa kamu, kata saya sambil tertawa. Dan ternyata tak seorang pun mengusikmu. Lalu mengapa kamu pusing? Tetapi saya merasa menjadi kelilip orang sekampung. Ah, masa iya, saya akan terus begini. Saya ingin berhenti menjadi aib kampung ini. Lagi pula, sebentar lagi saya punya cucu. Saya sudah malu jadi wong gemblung. Saya sudah ingin jadi wong benar, orang baik-baik. Tetapi bagaimana? Yang begitu kok tanya saya. Mau jadi orang baik-baik, semuanya tergantung Kang Sarpin sendiri, kan? Kalau mau baik, jadilah baik. Kalau mau tetap gemblung, ya terserah. Tidak, saya ingin berhenti gemblung. Sialnya, kok ternyata tidak mudah. Betul. Mengubah tabiat ternyata tidak mudah. Dan inilah persoalannya. Mengapa saya datang kemari? Saya pandangi wajah Kang Sarpin. Matanya menyorotkan keinginan yang sangat serius. Anehnya, saya gagal menahan senyum. Bila Kang Sarpin bersungguh-sungguh ingin jadi wong benar, kenapa tidak? Bisa. Seperti saya bilang tadi, masalahnya tergantung kamu, bukan? Sulit Mas, potong Sarpin dengan mata berkilat-kilat. Saya sungguh tak bisa. Kok? Tidak bisa atau tak mau? Tak bisa. Kang Sarpin menunduk dengan menggeleng sedih. Loh, kenapa? REPORT Disade. Ah, Mas tidak tahu apa yang terjadi dalam diri saya. Burung saya loh, Mas. Burung saya, betapapun saya ingin berhenti main perempuan, dia tidak bisa diatur. Dia amat bandel. Bila sedang punya mau, burung sama sekali tak bisa dicegah. Pokoknya dia harus dituruti, tak kapan, tak di mana. Sungguh Mas, burung saya sangat keras kepala sehingga saya selalu dibuatnya jengkel. Dan bila sudah demikian saya tak bisa berbuat lain kecuali menuruti apa maunya. Sekarang, Mas, saya datang kemari untuk minta bantuan. Tolong, saya suka rela diapakan saja asal saya bisa jadi wong benar. Saya benar-benar ingin berhenti jadi wong gemblung. Terasa pandangan Kang Sarpin menusuk mata saya. Saya tahu dia sungguh-sungguh menunggu jawaban. Sialnya, lagi-lagi saya gagal menahan senyum. Kang Sarpin tersinggung. Mas, mungkin saya harus dikebiri. Saya terkejut. Dan Kang Sarpin bicara dengan mata terus menatap saya. Ya, saya rasa satu-satunya cara untuk menghentikan kegemblungan saya adalah kebiri. Ah, burung saya yang kurang ajar itu memang harus dikebiri. Sekarang Mas, tolong kasih tahu dokter mana yang kiranya mau mengebiri saya. Saya tidak main-main. Betul Mas, saya tidak main-main. Tatapan Kang Sarpin makin terasa menusuk-nusuk mata saya. Wajahnya keras. Dan saya hanya bisa menarik napas panjang. Entah di tempat lain Kang, tetapi di sini saya belum pernah ada orang dikebiri. Keinginanmu sangat ganjil, Kang. Bila tak ada dokter mau mengebiri, saya akan pergi kepada orang lain. Saya tahu di kampung sebelah ada penyabung yang pandai mengebiri ayam. Aduannya. Saya kira, sebaiknya saya pergi ke sana. Bila penyabung itu bisa mengebiri ayam, maka dia pun harus bisa mengebiri saya. Ya, besuk. Sehabis menjual beras ke pasar. Jangan Kang, potong saya. Tatapan Kang Sarpin kembali menusuk mata. Kamu jangan pergi ke tukang sabung ayam. Dokter memang tidak mau mengebiri kamu. Tetapi saya kira dia punya cara lain untuk menolong kamu. Besuk Kang, kamu saya temani pergi ke dokter.
Wajah Kang Sarpin perlahan mengendur. Pundaknya turun dan napasnya lepas seperti orang baru menurunkan beban berat. Setelah menyalakan rokok, Kang Sarpin menyandarkan ke belakang. Tak lama kemudian, setelah minta pengukuhan janji saya untuk mengantarnya ke dokter, Kang Sarpin minta diri saya mengantarnya sampai ke pintu. Ketika saya berbalik, tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di kepala, apakah Kang Sarpin adalah lelaki yang disebut Cucuk Sente? Di kampung ini Cucuk Sente adalah sebutan bagi lelaki dengan dorongan birahi meledak-ledak dan liar sehingga yang bersangkutan pun tak bisa mengendalikan diri. Entahlah. Asteris. Saya tersadar ketika semua orang bangkit dari tempat duduk masing-masing. Rupanya Modin yang akan memimpin upacara pelepasan jenazah sudah datang. Bahkan keranda sudah diusung oleh 4 lelaki yang berdiri di tengah halaman. Kini suasana hening. Dalban yang sejak pagi terus ngoceh, juga diam. Modin mengawali acara dengan memintakan maaf bagi almarhum kepada semua yang hadir. Modin juga menganjurkan kepada siapa saja yang punya utang piutang dengan Kang Sarpin untuk segera menyelesaikannya dengan para ahli waris. Sebelum doa dibacakan, Modin tidak melupakan tradisi kampung kami, meminta semua orang memberi kesaksian tentang jenazah yang hendak dikubur. Saudara-saudara, saya meminta kalian bersaksi apakah yang hendak kita kubur ini jenazah orang baik-baik. Hening. Orang-orang saling berpandangan dengan sudut mata. Saya melihat Dalban menyikut lelaki di sebelah. Bagaimana? Sarpin itu tukang main perempuan. Apa harus kita katakan dia orang baik-baik? Masih hening. Saya merasa semua orang menanggung beban. Rasa pakeu, serba salah. Maka Modin mengulang pertanyaannya, apakah yang hendak dimakamkan adalah jenazah orang baik-baik? Sepi. Anehnya. Tiba-tiba saya merasa mulut saya bergerak. Baik. Suara saya yang keluar serta-merta bergema dalam kelengangan. Saya melihat semua orang juga Modin, tertegun lalu menatap saya. Entahlah. Saat itu saya bisa menyambut tatapan mereka dengan senyum. Keranda bergerak bersama langkah 4 lelaki yang memikulnya. Bersama orang banyak yang berjalan sambil bergurau, saya ikut mengantar Kang Sarpin ke kuburan. Saya tak menyesal dengan persaksian saya. Di mata saya seorang lelaki yang di ujung hidupnya sempat bercita-cita jadi wong benar adalah orang baik. Entahlah bagi orang lain, entah pula bagi Tuhan.